selamat pagi. Kefahalukum, siswa kelas 10. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran bab 4 yang berjudul Malaikat Selalu Bersamaku. Dengan tujuan pembelajaran, semoga nantinya kalian dapat memahami apa itu malaikat dan tugasnya, mengetahui hukum dan hadis, mengetahui perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia, serta dapat memahami apa hikmah dari beriman kepada malaikat. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau suatu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu, apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi atau muraqabah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol atau menimbulkan aib meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Jadi, perlu digarisbawahi, orang yang beriman akan selalu mempersiapkan diri dengan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan mematuhi segala apa yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toyib, mari kita lebih mengenal lagi siapa itu malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab yakni malaikah, yang artinya makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat dan patuh terhadap semua perintahnya. Sedangkan iman menurut bahasa yakni percaya atau yakin. Menurut istilah yakni meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi dapat disimpulkan iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugasnya masing-masing yang akan kita jelaskan pada bagian ini. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yakni pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 97-98 dan Quran Surah At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan diantaranya yakni Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Tugas utama malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. 2. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur rezeki kepada makhluk hidup seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Berikut di antara tugas yang pernah dilakukan malaikat Mikail bersama malaikat Jibril. Malaikat ketiga, malaikat Israel, yakni bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Ia dikenal dengan sebutan malaikat maut, termasuk ke dalam 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah, diantaranya adalah dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur. Malaikat Israel juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang yang sanggup membolak-balikan uang. Dan juga ketika malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa, maka ia akan turun bersama dengan malaikat rahmat dan malaikat azab. 4. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala atau trompet suci. Ia selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat tiba, Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem sambil meniup sangkakala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa sangkakala atau trompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkhatul faza untuk menakutkan, kedua, nafkhatus sa'aq untuk mematikan, dan yang ketiga, nafkhatul ba'as untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Selanjutnya, malaikat munkar dan nakir.
merupakan dua malaikat yang bertugas dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Mereka akan menanyakan 3 perkara, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bagi seorang mukmin yang saleh akan menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka waktu untuk menunggu hari kebangkitan akan sangat menyenangkan. Namun apabila seseorang tidak dapat menjawab, maka orang tersebut akan dihukum hingga hari penghakiman. Selanjutnya, malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib bertugas mencatat semua amal kebaikan, sedangkan atid mencatat semua amal keburukan manusia. Kedua malaikat ini dijelaskan dalam surah Kahf ayat 18. Malaikat rakib dan atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu bahwa Allah telah menugaskan 2 malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan dan dituturkan oleh seseorang hambanya, satu di sebelah kanannya dan satu lagi di sebelah kirinya. 9. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat Zabaniyah yang bertugas di neraka. Terakhir, malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilakan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Demikian 10 malaikat yang wajib kita kenal dan yakini secara sungguh-sungguh tanpa keraguan. Kita tidak cukup hanya belajar ilmu tauhid berkenaan dengan malaikat, tetapi mesti bertafakur, mujahadah, menghayati ibadah, dan berdoa selalu memohon kepada Allah agar diberi keyakinan yang sempurna kepada Allah dan apa-apa yang diperintahkannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya di video berikutnya. Iqra hamdalah, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.